Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Shalom. Selamat pagi. Luar biasa, semangat ya. Dari suaranya aja kelihatan kalau semangat sekali. Nah, hari ini kita sudah sampai di akhir siklus, meskipun sempat tertunda beberapa kali ya, karena memang situasi saat ini yang mengharuskan kita untuk tidak banyak berkumpul. Tetapi puji Tuhan, hari ini bisa terlaksana. Kalian akan menerima tabungan yang selama 1 tahun ini kalian kumpulkan. Tentunya ini sangat menyenangkan, bukan? Iya. Dan Mbak Tias di kesempatan ini juga berterima kasih untuk semua pengurus yang sudah melayani di dalam 1 siklus ini. Kesepakatannya masih 1 siklus yang akan datang kalian melayani di saving group Youth Blessing ini. Apapun yang kalian lakukan, semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Dan jangan kita sudah di akhir siklus. Ini adalah pembagian kata yang kita. Rizky 5, Edri 5, Halo 3. Dan ini jumlah total tabungan kita ada 841. Dan total dana kelompok 855.000. Total dana darurat 427.000. Total uang dalam kotak adalah 1.282.000. Yuk kita hitung grupnya. sebagai wujud rasa syukur kita karena telah melalui satu siklus tabungan di tahun ini. Nah, kita akan merayakannya. Seremoninya, saya akan memotong tumpengnya. Salam anak-anak semua. Shalom. Semangat pagi. Pagi. Ya, terima kasih. Saya katakan semangat pagi supaya apa? Supaya kita terus tetap semangat. Seperti itu. Jadi kalau saat ini
tanpa terasa kita sudah menyelesaikan satu siklus atau 1 tahun, dan sebagai ucapan syukur kita lambangkan dengan tumpeng ini. Tetapi harapan saya selaku koordinator di PPA ini, saya berharap di tahun yang akan datang itu akan lebih semangat. Sekalipun saya tahu di dalam satu siklus ini tentunya banyak sekali kesulitan, tantangan, dan hambatan, tetapi karena ada semangat yang untuk terus maju, akhirnya Saving Group Youth ini boleh berjalan dengan baik, bahkan berdampak secara positif. Dan saya melihat ada perubahan mindset di situ. Dari dulu yang tidak peduli, sekarang peduli. Dari dulu yang mungkin tidak senang berdoa, sekarang pasti berdoa. Tadi Lili juga sudah menyampaikan firman Tuhan dengan begitu indahnya. Saya kira semua yang disampaikan melalui program ini boleh menjadi berkat. Itu yang saya sampaikan. Di tahun depan akan lebih semangat dan berhasil lagi. Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi. Shalom, perkenalkan nama saya Amelia Virjantika. Di sini saya akan berbagi pengalaman mengenai cerita saya selama mengikuti Saving Group Youth Blessing. Saya sangat bersyukur bisa mengikuti program ini karena saya belajar banyak hal selama saya mengikuti Saving Group Youth Blessing ini. Yang pertama, saya belajar menabung karena mungkin selama ini saya susah sekali menabung karena banyak sekali kebutuhan. Dan di Saving Group ini saya bisa menabung sampai 1 tahun. Dan yang kedua, saya juga belajar berorganisasi. Saya belajar untuk bertanggung jawab, dan juga saya belajar kedisiplinan di sini. Karena saya harus belajar tidak telat dalam menghadiri persekutuan Saving Group ini. Saya juga merasa lebih akrab dengan teman-teman yang mungkin selama ini kami kurang komunikasi. Jadi lewat Saving Group Youth Blessing ini kami bisa akrab, dan kami juga biasanya mendoakan satu sama lain. Saya juga mengikuti pelatihan yang diadakan oleh PPA, yaitu membuat telur asin dan juga membuat serbuk minuman sehat. Lewat pelatihan ini saya belajar membuat telur asin, dan saya juga belajar untuk marketing memasarkan telur asin dan minuman kopi sehat ini. Itu cerita saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, nama saya Bagas Jeffrey Irawan, Ketua Saving Group Youth Blessing. Saya akan membagikan cerita saya atau pengalaman saya selama mengikuti SG Youth Blessing. Saya mendapatkan banyak pembelajaran saat mengikuti SG Youth Blessing. Sebagai ketua pemimpin Saving Group ini, saya mendapatkan pembelajaran yaitu disiplin dan tanggung jawab supaya bisa dicontoh oleh semua anggota. Kita juga memberikan sedikit bantuan kepada anggota yang membutuhkan, contohnya sakit. Di situ kita semua bisa belajar bahwa lebih baik memberi daripada menerima. Kita juga mengadakan persekutuan dengan keluarga masing-masing dari tugas yang diberikan di setiap pertemuan. Dan itu yang membuat saya senang. Dan juga kita bisa lebih dekat dengan teman-teman kita dan juga keluarga. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bunga Loviani Firdaus. Saat ini kelas 10 SMK. Pertama, saya mendapatkan undangan Saving Group. Bingung juga, apa sih itu? Sampai akhirnya saya mengikuti pelajaran setiap 2 minggu sekali. Tapi pandemi COVID-19 ini juga mengubah cara belajar saya untuk menabung di Saving Group kami. Kadang teman pengurus juga datang ke rumah, juga Mbak Tias, untuk mengantarkan materi dan proses menabung di rumah.
Saya sangat senang dengan adanya saving group. Saya bisa belajar menabung dengan menyisihkan uang saku, juga belajar firman Tuhan dan berdoa. Keluarga kami juga dikunjungi oleh Mbak Tias untuk berdoa bersama. Saya juga bersyukur atas berkat yang saya dapatkan dari saving group. Sekian dan terima kasih. Salam, nama saya Prilaksono, Project Director dari BPA ISO 0959, Pantura Student Center GDC Margokerto, Jepara. Selamat pagi untuk anak-anak semua. Saya bersyukur saat ini saya bisa bertemu dengan pengurus saving group dan juga perwakilan anggota saving group dalam acara celebration dan pembagian tabungan. Syukur juga saya naikkan kepada Tuhan yang karena kasih dan anugerahnya kita boleh mengikuti acara ini dalam keadaan yang sehat. Tanpa terasa sudah 1 tahun saving group youth kelompok 1 ini dapat berjalan dengan baik, atau kalau istilahnya di saving group ini 1 siklus. Saya percaya dan saya melihat sendiri di awal-awal program ini banyak sekali kesulitan, banyak sekali tantangan dan hambatan, tetapi karena adanya semangat dan keinginan untuk maju, akhirnya kelompok saving group atau kelompok menabung youth ini boleh berhasil dan ada manfaat yang luar biasa, yaitu dampak yang positif. Sejak program ini dimulai sampai sekarang, banyak sekali hal-hal yang baik yang terjadi pada kelompok saving group ini. Di antaranya adalah perubahan mindset. Karena saya tahu untuk mengangkat kemiskinan, baik itu kemiskinan secara ekonomi, kemiskinan di dalam ilmu pengetahuan, ini harus diawali dengan pola pikir atau mindset yang baik juga. Dan hal itu sudah terjadi, kami merasakan. Kalau dulu sebelum adanya saving group ini, anak-anak tidak peduli dengan yang lain, sekarang sudah terlihat kepeduliannya. Kalau dulu mereka takut untuk berdoa, sekarang satu dengan yang lain saling mendoakan. Bahkan ketika ada pandemi COVID-19 ini, di keluarga mereka sudah melakukan misbah doa dan belajar tentang pemuridan. Pada bidang sosial, anak-anak ini kepeduliannya sekarang sudah luar biasa. Ketika ada satu anggota, waktu itu Bagas sedang mengalami sakit di rumah sakit, pengurus mengeluarkan dana darurat atas kesepakatan anggota semua, dan ini disumbangkan atau untuk membantu Bagas yang saat itu sedang sakit. Selain kegiatan sosial, anak-anak ini juga belajar tentang pengembangan entrepreneur. Jadi ketika dia belajar tentang entrepreneur, mereka juga pertama mendapatkan ilmu, jadi mendapatkan pengalaman, yaitu tentang membuat telur asin yang beberapa waktu sempat di-share oleh Pak Han selaku Direktur Compassion di tingkat Asia. Dan juga anak-anak belajar tentang ekstrak rempah, yaitu untuk membuat minuman kesehatan. Di samping itu, anak-anak juga mendapatkan hasil dari kegiatan ini. Jadi kalau dulu anak-anak itu bingung bagaimana nanti caranya menabung, karena menabung juga harus minta kepada orang tua, terkadang harus mengurangi uang sakunya, tetapi dengan kegiatan ini dia mendapat bagian dari usaha ini dan bisa menabung. Bahkan mereka sepakat untuk tidak mengambil tabungan ini sampai bulan Desember. Jadi paling tidak ketika bulan Desember di hari Natal, mereka punya cadangan untuk hari raya Natal ini dengan uang yang sudah dikumpulkan di dalam tabungannya. Jadi saya melihat
bahwa saving group di PPA AIO 0959 ini cukup mendapat respon dari anak-anak youth. Kalau dulu ada satu kelompok saving group youth, sekarang sudah ada 2 yang dimulai pada bulan Oktober kemarin, dan ada satu lagi kelompok youth parent. Jadi totalnya sekitar ada 72 anggota. Saat ini PPA juga mengembangkan program circle. Jadi untuk memenuhi kebutuhan rempah dan telur asin ini, PPA sudah mencoba memanfaatkan lahan pekarangan ditanami dengan jahe, dengan harapan nanti hasil dari penanaman ini bisa dikembalikan lagi ke PPA. Kemudian untuk produksi telur asin open, PPA sudah mencoba untuk mengajukan CIV IGP yang sudah dikirim ke Compassion. Untuk itu kami mohon doanya supaya ada sponsor yang mau mendanai sehingga produksi telur asin dan ekstrak rempah ini cukup tersedia bahan bakunya. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Banyak sekali kekurangan ketika saya berbicara di tempat ini, tetapi saya percaya bahwa ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Halo, nama saya Wahyu Ningya, saya SGF PPAIO 959 Pantura SC. Saya akan memberikan yang terbaik saat kepercayaan sebagai SGF ini diberikan dari gereja juga PPA. Dan untuk saving group anak muda ini memang ada tantangan tersendiri buat saya, karena di sini kebetulan pada saat pembukaan itu kita buka kelas 3 SMP. Jadi itu anak masa pertumbuhan mencari jati dirinya. Jadi saya harus lebih sabar menghadapi mereka, lebih memperhatikan, dan saya menjalin hubungan dengan mereka. Saya ingin menjadi sahabat dengan mereka sehingga mereka tidak rikuh untuk menanyakan segala sesuatu yang berhubungan dengan saving group. Dan puji Tuhan, saya mendapatkan pelajaran itu dan sangat berharga. Dari sisi anak sendiri, itu mereka belajar berorganisasi, karena yang menjadi pengurus itu mereka pilih sendiri dan memang belajar dari sharing. Itu mereka belajar dari awal, bilang saya tidak pernah jadi pemimpin, Mbak, meskipun di kelas itu mendapatkan suara terbanyak saat pemilihan. Kemudian mereka juga lebih merasakan kekeluargaan, ya. Kekeluargaannya semakin erat pada saat persekutuan. Jadi mereka juga belajar bagaimana memperhatikan satu dengan yang lainnya, terbukti dengan memberikan dana kasih kepada temannya yang saat itu pernah dirawat di rumah sakit. Kemudian pengurus juga sangat membantu saya pada saat pandemi berlangsung dan pembelajaran serta proses menabung harus berasal dari rumah atau dilakukan di rumah. Saya sangat berterima kasih untuk setiap kerja keras mereka dan saya sangat mengapresiasi mereka. Itu yang bisa saya bagikan saat ini, dan kedepannya harapan saya anak-anak akan semakin bertumbuh, semakin disiplin, semakin mempunyai komitmen yang lebih baik lagi untuk bersekutu dengan Tuhan, semakin giat berdoa, dan satu sama lain mempunyai hubungan yang baik antara teman, juga hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.